Saudara-saudari yang terkasih, tahukah Anda bahwa masa Prapaskah memiliki sebuah rahasia yang mungkin tidak banyak diketahui? Banyak orang mengira Prapaskah hanyalah masa tobat dan puasa saja. Itu benar, tetapi bukan itu asal-usulnya. Pada masa gereja perdana, Prapaskah terutama adalah masa persiapan bagi para katekumen, mereka yang akan dibaptis pada malam Paskah. Ketika praktik baptisan dewasa mulai berkurang dan praktik baptisan bayi semakin berkembang, makna teologis Prapaskah sebagai masa persiapan baptis memudar. Sebagai gantinya, Prapaskah kemudian lebih ditekankan sebagai masa pertobatan bagi umat beriman yang sudah dibaptis. Konsili Vatikan II memulihkan kembali dimensi baptis ini untuk mengingatkan kita bahwa Prapaskah adalah musim semi iman, masa kelahiran baru dalam Kristus, yakni penebusan dosa yang kita terima melalui pembaptisan, serta masa pertobatan yang memulihkan kembali rahmat baptisan dalam hidup kita. Bayangkanlah hidup jemaat Kristiani pada masa penganiayaan oleh Kekaisaran Romawi. Menjadi orang yang dibaptis berarti bersedia mati demi iman. Waktu itu, menyembah kaisar adalah kewajiban, dan orang Kristen hanya menyembah Allah, tidak mau menyembah kaisar, sehingga kekristenan dianggap ilegal. Karena itu, menjadi Kristen dianggap sebagai sebuah kejahatan yang diancam hukuman mati. Para katekumen menjalani masa persiapan intensif selama berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Mereka belajar bagaimana hidup sebagai orang beriman, menghafal doa-doa, dan membuktikan kesungguhan hati mereka. Prapaskah adalah tahap akhir persiapan mereka. Dan pada malam Paskah, malam yang paling kudus, mereka turun ke dalam air baptisan, bersatu dengan Kristus dalam kematiannya, dan bangkit bersama Dia sebagai ciptaan baru. Lilin Paskah ini menjadi saksi atas cahaya iman pertama yang menyala dalam hidup mereka. Keberanian mereka yang luar biasa. Karena itu pembaptisan bagi mereka bukan sekedar ritual, itu adalah komitmen hidup dan mati. Tradisi ini masih hidup hingga hari ini. Di paroki-paroki di seluruh dunia, ada saudara-saudari kita yang sedang mempersiapkan diri untuk dibaptis pada malam Paskah nanti. Di paroki kita sendiri, pada malam Paskah nanti ada 21 orang saudara-saudari kita yang akan menerima pembaptisan. Setelah ritus admisi dan penyerahan nama pada minggu pertama atau kedua Prapaskah, mereka yang akan dibaptis ini disebut yang terpilih. Pada minggu Prapaskah ketiga, keempat, dan kelima, gereja merayakan ritus skrutini bagi mereka, ritus pemurnian yang berasal dari komunitas Kristiani awal. Skrutini bukanlah ujian dalam arti modern. Ini adalah doa dan peneguhan. Gereja mendoakan agar segala yang menghalangi mereka untuk sepenuhnya menyerahkan diri kepada Kristus dapat disingkirkan. Menariknya, kata yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut Prapaskah adalah Lent, yang berasal dari kata kuno yang berarti musim semi. Maka Prapaskah adalah musim semi iman. Meskipun berakar dalam pertobatan, Prapaskah pada dasarnya adalah masa yang optimis, musim kelahiran baru. Bagi kita yang sudah dibaptis, Prapaskah adalah undangan untuk memperbaharui janji baptis. Pada malam Paskah nanti kita akan ditanya, apakah saudara menolak iblis? Apakah saudara percaya kepada Allah? Pertanyaannya untuk kita hari ini, apakah kita masih hidup sesuai komitmen iman yang dibuat saat baptisan? Atau mungkin baptisan kita sudah menjadi sekedar kenangan masa lalu yang terlupakan? Prapaskah mengajak kita untuk menghidupkan kembali api baptisan kita. Minggu ini saya mengajak Anda melakukan satu hal sederhana namun penuh makna. Carilah tanggal baptisan Anda. Tanyakanlah kepada orang tua, hubungilah sekretariat paroki, atau periksalah dokumen keluarga. Ingatlah kembali
hari kelahiran rohani Anda sebagai anak-anak Allah. Dan jangan lupa, doakanlah para katekumen yang akan dibaptis pada malam Paskah nanti. Mereka adalah saudara-saudari baru kita di dalam iman. Semoga Prapaskah ini menjadi musim semi iman bagi kita semua. Tuhan memberkati.